Tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau udah sih. Eits, ini bukan waktunya velocity karena kita bakal jelasin apa itu logical fallacy. Oke, halo semuanya, kenalin aku Ataya Ardiana dengan NIM L1002402660. Aku Joyce Wacamel dengan NIM L100240268. Dan aku Eka Agusin Kurniasih dengan NIM L100240254. Selamat datang di video analisis argumen kami. Pada video ini kita bakal bahas salah satu hal yang penting dan sering terjadi di sekitar kita, entah itu di media sosial, iklan, pidato politik, dan percakapan sehari-hari, yaitu logical fallacy atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kesesatan berpikir. Secara bahasa, logical berarti masuk akal, sedangkan fallacy merupakan kesalahan atau kekeliruan. Jadi, logical fallacy secara harfiah adalah kesalahan dalam cara berpikir yang kelihatannya logis, namun sebenarnya menyesatkan. Dalam dunia argumen, logical fallacy sering terjadi ketika seseorang menyampaikan pendapatnya yang kelihatannya meyakinkan, namun tidak didasarkan pada bukti atau logika yang benar. Hal tersebut terjadi secara tidak sengaja, namun banyak juga yang melakukannya secara sengaja untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Dalam video ini, kita akan memaparkan 4 contoh argumen dari berbagai sumber, mengidentifikasi jenis fallacy-nya, dan yang terpenting, kita akan memberikan revisi argumen yang lebih logis, rasional, dan berbasis fakta. Yuk kita mulai. Nah, kita masuk pada video yang pertama. Video ini kami ambil dari sosial media TikTok. Maka dari itu, kita perlu lihat videonya terlebih dahulu. Jadi perempuan jangan terlalu kuat, nanti cowok takut. Jadi perempuan jangan terlalu pintar, nanti cowok minder loh. Jadi perempuan jangan terlalu sukses, nanti cowok gak ada yang mau deketin kamu loh. Jadi perempuan jangan terlalu ngejar karir, kapan laki-laki mau nikahin kamu. Jadi perempuan jangan ketinggian mimpinya, nanti laki-lakinya gak bisa ngejar loh. Nah, setelah nonton video tadi, pasti kalian udah gak asing dengan kalimat perempuan itu gak perlu punya karir yang tinggi, nanti gak ada cowok yang mau deketin. Itu juga termasuk logical fallacy jenis appeal to faith, atau menakut-nakuti seseorang tanpa adanya bukti dan alasan yang logis. Logikanya seperti ini, kesuksesan kita sebagai perempuan akan menjadi ancaman tersendiri bagi laki-laki. Padahal pada kenyataannya, banyak juga laki-laki yang bahkan merasa bangga dan suka terhadap perempuan yang memiliki karir yang sukses. Jadi argumen yang benar itu argumennya seperti apa? Argumen yang benar tidak berdasarkan pada rasa takut, melainkan berdasarkan apa yang ada, logika, dan fakta. Contohnya, perempuan itu berhak memiliki mimpi dan karir yang tinggi. Pasangan yang tepat akan mendukung mereka, bukan menjadikannya sebagai ancaman tersendiri. Kalau tadi contoh dari TikTok, sekarang kita pindah ke media sosial X. Kita lihat satu komentar yang seperti kritik namun ternyata mengandung fallacy. Gue kesel banget dengan makhluk-makhluk yang suka ngomong sudah peraturannya gitu dan membiarkan systemic oppression atau birokrasi Kafkaesque merajalela karena malas berpikir. Pada masanya perbudakan, penjajahan, dan apartheid itu juga dilegalkan undang-undang, bro. Peraturannya gitu, kata VOC. Maaf untuk berpendapat begini, sebaiknya Kim Dev selaku Anda tidak perlu berbicara politik, kecuali kalau ada hubungannya dengan Kim yang Anda atau Toki buat. Buat untuk membatasi ya, tapi berhati-hati karena banyak Kim Dev yang ngomong kayak gitu sering dicap negatif. Dalam komentar ini mengandung ad hominem fallacy, yaitu menyerang siapa yang berbicara, bukan isi argumennya. Dalam kasus ini, yang beropini adalah seorang game developer, dan opininya dianggap tidak valid hanya karena profesinya. Padahal siapapun berhak beropini, apalagi tentang isu sosial. Argumen yang baik itu menyerang ide, bukan orangnya. Contoh tanggapan yang baik yaitu, saya setuju kita harus berpikir kritis dalam peraturan yang tidak adil, tapi saya rasa perbudakan terlalu kasar dalam konteks ini.
Dengan begitu kita dapat menyampaikan kritik tanpa menjatuhkan pribadi orang lain. Contoh ketiga ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Terlihat biasa saja, namun ternyata mengandung stroman fallacy. Bih, hari ini kamu cantik banget sih. Terus berarti menurut kamu hari ini dong aku cantik, kemarin enggak gitu? Bukan gitu. Terus maksudnya apa? Kalau seandainya kemarin-kemarin aku nggak cantik, jadi hari ini doang cantik kalau seandainya aku make up. Cantik, setiap hari juga cantik, Pril. Enggak, kamu tadi bilang hari ini aku cantik, berarti kemarin aku nggak cantik dong kalau seandainya aku nggak make up. Misal, kamu cantik deh hari ini, terus dijawab, loh berarti kemarin aku jelek. Nah, itulah strawman fallacy. Strawman adalah ketika seseorang memelintir pernyataan asli menjadi versi yang lebih lemah dan gampang diserang. Padahal si cowok tadi cuma bilang, muka kamu lebih cerah hari ini bukan berarti kamu jelek kemarin. Contoh tanggapan yang baik yaitu, wah makasih, emang ada yang beda dari aku hari ini. Dengan begitu, percakapan terus berlanjut positif tanpa ada perdebatan yang terselubung. Nah, sekarang kita masuk ke contoh video yang terakhir, yang mungkin ini paling menghibur. Siapa sih yang gak kenal dengan karakter Butejo di film Tilik? Dian ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Terus neng mall karo wong lanang bareng ki. Gawean apa ya? Ya saiki coba delok. Iya, Bu, delok Bu. Delok ge. Oh, sampe ini tuh fotone delok ya. Jempel-jempelan ya. Nah, lucu kan? Tapi komentar Butejo tersebut mengandung fallacy yang masuk ke dalam hasty generalization, yaitu menyimpulkan hal dengan cepat tanpa bukti yang banyak atau dengan bukti yang minim. Dan juga masuk ke dalam jenis false cause, yaitu menggabungkan dua hal yang terjadi bersamaan itu merupakan hubungan sebab akibat. Jadi, masa sih hanya kita bertemu dengan laki-laki di hotel itu sudah pasti melakukan hal yang tidak benar? Padahal kan belum tentu. Bisa jadi mereka lagi sedang acara meeting, bertemu klien, atau bahkan acara keluarga. Jadi, argumen yang seharusnya diberikan oleh Butejo itu merupakan argumen yang banyak memiliki bukti, valid, dan tentunya terpercaya. Bukan hanya berdasarkan kata-katanya dan juga kata lagi rame di Facebook. Nah, itu tadi 4 contoh video logical fallacy yang kita temui dari berbagai sumber, mulai dari X, TikTok, YouTube, bahkan film pendek yang berjudul Tilik. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Bahwa logical fallacy bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan pada percakapan yang terlihat sepele sekalipun. Nah, banyak orang yang tidak sengaja mereka salah mengargumenkan argumennya. Tapi yang lebih parahnya, banyak orang yang berniat atau sengaja untuk menyesatkan argumen hanya untuk memanipulasi opini. Nah, penting bagi kita untuk berpikir secara kritis dan logis supaya tidak mudah tersesatkan oleh argumen yang salah. Ingat, berbicara dengan percaya diri itu bagus, tapi berbicara menggunakan logika itu jauh lebih penting. Mengenali fallacy, kita bukan hanya menang dalam berdebat, tetapi juga membentuk pribadi kita sebagai pribadi yang bijak dan rasionalis. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa lebih cermat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saatnya kita Velocity. Tunggu waktu